Selamat pagi, perkenalkan kami dari kelompok 4. Kami akan mempresentasikan hasil kerja kami, yaitu mengenai efektivitas pengaturan penggunaan rekayasa genetika pada produk pangan jagung Evenmon untuk memenuhi tugas mata kuliah bioteknologi pertanian. Perkenalkan, nama saya Maria Ayusnita Mara. Nama saya Niti Leo. Nama saya Norman Nifus. Nama saya Fulgensius Rizaldi Luis. Jagung merupakan salah satu sereal yang strateginya bernilai ekonomi serta mempunyai peluang untuk dikembangkan karena didudukinya sebagai sumber utama karbohidrat, protein, serta beras. Namun upaya peningkatan produksi jagung masih menghadapi berbagai masalah sehingga produksi jagung dan energi belum mampu mencukupi kebutuhan nasional. Jagung dibudidayakan secara komersial dari lebih dari 100 negara dengan produksi sekitar 700 juta militon. Pada tahun 2004, produksi jagung terbesar di dunia berturut-turut ada Amerika Serikat, Cina, Brasil, Meksiko, Prancis, dan India. Pada umumnya, jagung dibudidayakan untuk digunakan sebagai pangan baku, pangan atau industri, informasi, makanan ringan, susu, jagung, minyak, dan sebagainya di negara maju. Banyak digunakan untuk penting sebagai bahan pemanis, sirup, dan produksi fermentasi, termasuk alkohol. Di Amerika, jagung banyak digunakan untuk bahan baku pangan. Pangan merupakan istilah yang umumnya yang digunakan untuk semua bahan yang bisa dijadikan makanan. Tersedianya bahan pangan adalah tanggung jawab dari pemerintah daerah. Penuhnya merupakan tantangan atau harus dihadapi. Di Indonesia, jagung merupakan bahan pokok kedua setelah padi. Sedangkan berdasarkan urutan bahan makanan pokok dunia, jagung diduduki di urut ketiga setelah gandum dan padi. Efektivitas pengaturan rekayasa genetik jagung Evenmon 87427. Pada saat ini, masalah yang banyak dihadapi pemeliharaan jagung diantaranya adalah menurunnya mutu atau kualitas jagung yang disebabkan karena kurang baiknya seleksi benih. Selain itu, kurang baiknya teknik pemeliharaan dan pengetahuan petani, dan suatu kekhawatiran krisis pangan memicu perkembangan teknologi di bidang usaha produksi pangan, yaitu teknologi rekayasa genetika. Teknologi rekayasa genetika merupakan suatu proses pemindahan gen ke dalam sel makhluk hidup, sehingga organisme penerima transfer gen dapat memproduksi protein yang disandi oleh gen yang memproduksi yang dimasukkan ke dalam organisme tersebut. Contohnya rekayasa pada tanaman jagung Evenmon 84727. Mekanisme pengukuran tingkat keamanan pangan produk rekayasa genetika jagung Evenmon 87427. Mekanisme pengukuran tingkat keamanan pangan PRG ada pada pengkajian keamanan pangan PRG yang dilakukan oleh TTKH. Mekanisme sudah ditetapkan pada Per BPOM nomor HK 03.12303.12.1563 tahun 2012 tentang pedoman pengkajian keamanan pangan produk rekayasa genetika, yaitu meliputi uji informasi genetika, kesepadanan substansial, alergenisitas, dan toksisitas. Seperti yang sudah dijelaskan pada slide sebelumnya, bahwa informasi genetika jagung Evenmon 87427 mencakup elemen genetika pada jagung Evenmon 87427, yaitu mengandung satu gen inters, yaitu CP4 EPS-PS yang disorsi dari bakteri tanah Albacterium tumefaciens. Tujuan dari
dari diisolasinya bakteri tersebut untuk bertanggung jawab dalam toleransi terhadap herbisida glifosat. Diperlukan untuk mengkaji informasi genetika yang sebelumnya sudah dilakukan proses rekayasa genetika terhadap suatu organisme jagung. Karena gen merupakan unit kecil yang disiapkan pada organisme baru, perlu diketahui dari mana gen tersebut berasal. Ditakutkannya gen yang disisipkan adalah jenis gen yang dilarang seperti yang diatur pada Fatwa MUI nomor 35 tahun 2013 tentang rekayasa genetika dan produknya, bahwa sumber asal gen pada produk rekayasa genetika bukan berasal dari yang haram seperti gen atau bagian lain yang berasal dari manusia maupun gen dari hewan yang diharamkan dalam Al-Quran, misalnya babi. Efektivitas pengaturan penggunaan rekayasa genetika pada produk pangan rekayasa genetik jagung FMON 87427. Penggunaan rekayasa genetika pada produk pangan yang menimbulkan kekhawatiran dari berbagai aspek, yaitu keamanan pangannya sehingga status kelelahannya menjadi latar belakang kuat untuk meninjau efektivitas pengaruhnya untuk menjamin khususnya perlindungan konsumen. Pengaturan penggunaan rekayasa genetika pada produk pangan mencakup hukum internasional, nasional, dan hukum Islam. Penggunaan rekayasa genetika pada pangan sangat mengundang banyak ambivalensi dalam aplikasinya, karena pada satu sisi rekayasa genetika ini menawarkan begitu banyak keuntungan, namun di sisi lain rekayasa genetika pun berpotensi menyimpan kekhawatiran terkait keamanannya bagi kesehatan manusia juga lingkungan. Protokol Cartagena yang merupakan instrumen internasional yang mengikat sehingga diratifikasinya protokol ini sebagai perjanjian internasional menjadikan Indonesia tunduk secara definitif pada ketentuan yang diperjanjikan, di mana Indonesia menindaklanjuti perjanjian tersebut dalam peraturan nasional yang dibantu implementasinya oleh kelembagaan melalui Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2004 tentang pengesahan protokol Cartagena tentang keamanan hayati atas Konvensi tentang keanekaragaman hayati. Prinsip umum dalam protokol Cartagena secara spesifik yaitu adanya prinsip kehati-hatian atau disebut prinsip pencegahan dini yang terkandung dalam Deklarasi Rio merupakan formulasi keamanan. Mengingat kurangnya kepastian dampak organisme hasil rekayasa genetika pada lingkungan dan kesehatan manusia khususnya jangka panjang. Diratifikasinya protokol Cartagena merupakan langkah yang tepat dalam rangka melindungi bangsa dari kemungkinan dampak negatif yang terjadi akibat penggunaan rekayasa genetika. Kesimpulan, berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan sebagaimana dijelaskan di atas, maka dapat diambil kesimpulan sebagai berikut. Yang pertama, mekanisme pengukuran tingkat keamanan pangan PRG ada pada pengkajian keamanan pangan PRG yang dilakukan oleh TTHK. Mekanisme sudah ditetapkan pada BPOM nomor HK 03.123 03.12.1563 tahun 2012 tentang pedoman pengkajian keamanan pangan produk rekayasa genetika. Yang berikut efektivitas pengaturan penggunaan rekayasa genetika pada produk pangan jagung FMON 87427 ditinjau dari hukum Islam berdasarkan fakta MUI. Penggunaan rekayasa genetika pada jagung FMON adalah halal karena tidak menggunakan gen yang haram ataupun menggunakan bagian lain yang berasal dari tubuh manusia. Namun untuk hasil produknya
adalah tidak halal karena status kehalangan produk tidak bisa ditinjau hanya dari zatnya tetapi juga kemanfaatannya sesuai ketentuan Fakta MUI nomor 35 tahun 2013 tentang rekayasa genetika. Yang berikut produknya sehingga pemerintah perlu membuat peraturan turunan dari Undang-Undang nomor 33 tahun 2014 tentang jaminan produk halal, yaitu peraturan Menteri untuk penetapan status halal dalam bahan yang berasal dari proses rekayasa genetik, sehingga setiap produk hasil rekayasa genetik tidak hanya wajib mempunyai sertifikat keamanan pangan, namun juga wajib bersertifikat halal. Adapun tingkat efektivitas penggunaan rekayasa genetika pada makanan ini yang berimplikasi pada perlindungan konsumen bahwa perlindungan hukum atas ketidakamanan pangan PRG secara preventif untuk memberikan oleh pemerintah dimulai dengan diratifikasinya protokol Cartagena hingga adanya peraturan pemerintah nomor 21 tahun 2005 tentang keamanan hayati produk rekayasa genetika. Terima kasih. Sekian presentasi dari kelompok kami ucapkan.